kesembuhan, pemulihan pasti akan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Siapa yang percaya saat ini Tuhan telah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita semua bertanya untuk Tuhan, mau berjaga untuk Tuhan. Mari kita sama-sama belajar ya saudara. Cara yang kemarin itu dipakai buat sambal itu. Kita
karena itu Tuhan senantiasa mau melihara hidup kita semuanya. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Kita katakan hanya Kau milikku di surga Tuhan. Seperti
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita pemurah hidup, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama begitu. Sampai akhir ku bertutur kata, ku tetap setia menanti janjimu. Pujian penyembahan kami, dan kami percaya Tuhan Kau ada tengah-tengah kami, dan Kau terus akan lebih lagi menyampaikan kebaikan di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu ada tengah-tengah kami untuk memampukan kami, untuk kami terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kesempatan yang masih Tuhan beri pada pagi hari ini, kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan adalah anugerah-Nya terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Karena melalui persekutuan seperti inilah kami boleh dikuatkan kembali. Kami berikan kekuatan yang baru. Kami disembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami diberikan satu pengharapan yang baru. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saat kami merendahkan hati kami untuk sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi apa yang berkehendak Tuhan nyatakan melalui benar firman Tuhan yang Tuhan sudah akan nyatakan melalui hamba yang sudah percaya pada pagi hari ini. Kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang coba merintangi, kami berdoa, kami mengikat, mematahkan, menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa secara penuh ada dalam kami pada pagi hari ini. Kami siap berdoa melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya Tuhan hadir sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ibu saudara silakan duduk kembali. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang terus boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Yang percaya dengan tepuk tangan yang paling baik adalah kita. Senang sekali kalau pagi hari ini sebagai saudara, saya juga dengan keluarga boleh ada bersama-sama dengan saudara, walaupun masih di dalam kita menghadapi masa pandemi. Ya, tapi kita selalu bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersekutu dalam anugerah Tuhan. Saudara, ada banyak gereja yang sampai hari ini, ya dari mulai bulan April tahun yang lalu sampai sekarang belum beribadah. Tapi kita patut bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Oleh karenanya saudara pergunakan waktu, ya, dengan betul-betul saudara kita harus mempersiapkan diri. Karena saya percaya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Artinya apa yang menjadi respon kita melalui kondisi yang ada hari ini yang kita hadapi, kita hanya mempersiapkan diri kita supaya kelak ketika Tuhan panggil kita atau Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan melihat kita
adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kami. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport kami, yang memberikan dukungan doa yang melalui WA, dan juga ada beberapa rekan-rekan yang membantu tempat ini yang juga langsung menelpon kami karena bulan yang lalu, ya tepatnya tanggal 4, anak kami saudara dipanggil Tuhan yang ketiga. Ya, mungkin saya nggak banyak cerita, tapi kami hanya sekedar cuma lihat saja saudara anak kami, tetapi waktu anak kami keluar itu sudah nggak ada seperti itu. Dan saya nggak, waktu itu saya nggak banyak kenapa, dan dokter hanya sekilas itu. Tetapi Tuhan izinkan saudara, karena itu di luar memang prediksi kami. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena memang anak pertama kedua itu tidak ada masalah apa-apa. Makanya kaget saudara, tetapi nggak shock. Istri saya lihat juga tetap kuat. Yang menangis, saya pun menangis saudara. Waduh, itu ya namanya manusia, sama Tuhan tetap sedih juga. Anaknya kami nantikan hampir kurang lebih 9 bulan. Tiba-tiba Tuhan izinkan, hanya melihat saja sudah, tapi kondisinya saya lihat juga sudah tidak ada nyawanya lagi, karena saya pas keluar, kemudian dokter dan beberapa perawat pada waktu itu, bidan bahwa itu saudara waktu keluar cepat-cepat mereka potong hari-hari, langsung mereka lari ke satu ruangan. Saya melihat kondisi itu seperti dari Tuhan. Tapi sempat waktu itu di ruangan sempat dibantu dengan oksigen, kemudian disuntik juga dengan, saya sih nggak paham, untuk memacu supaya jantungnya itu berdetak jalan seperti itu. Hampir setengah jam. Nah saat itu saya cuma berdoa sama Tuhan, saya meminta kasih kesempatan untuk saya bisa Tuhan bisa melihat anak kami bisa jantungnya atau nafasnya bisa berdetak seperti itu. Hampir setengah jam saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya menangis, saya minta belas kasihan Tuhan. Tetapi saudara, setengah jam akhirnya dokter bilang, Pak, kami sudah berusaha, tetapi yang menentukan ada di atas. Dan saat itu saudara, saya diam, saya juga bilang terima kasih dok, saya tahu dokter sudah berusaha. Dan di situ berapa jam saudara, saya langsung gendong anak saya, ya, karena kurang lebih itu karena setengah 1 ya, saya pembukaan pertama masuk udah bukan kedua saudara kontraksi, udah kurang lebih sekitar setengah 4, jam 3 atau setengah 4 saudara saya keluar. Nah, setengah 4 itu setelah dinyatakan sudah nggak ada, saya gendong, saya peluk, saya cium anak saya. Tapi waktu saya cuma bilang, kita akan ketemu di surga. Saya bilang gitu saudara. Sedih saudara, apalagi kalau saudara sekarang, bahkan saya juga ketemu dengan jemaah di sana juga masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Tapi kalau saudara tanya jujur, sampai sekarang itu masih sedih saudara ya. Tetapi saya berusaha, ada salah satu rekan di sana, kamu membantu mereka harus belajar bersyukur walaupun keadaannya nggak mudah seperti itu. Ya, makanya kalau sekarang saya lihat orang hamil aja saudara langsung sedih. Ngelihat bayi saudara ketemu aja, aduh sedih banget seperti itu. Tetapi satu hal yang boleh kami percaya, saya ngobrol sama istri dengan anak juga, Tuhan izinkan seperti ini, pasti ada rencana yang lebih besar lagi. Pasti ada rencana yang luar biasa, dan itu yang tetap saya baik. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, saya ingat waktu tanggal 4 terjadi kejadian itu, tanggal 3 kebetulan saya menyampaikan firman Tuhan dalam minggu pertama di Jakarta. Saya bicara tentang tetap fokus ke depan, dan ini yang saya akan sampaikan tanggal 3 saudara. Artinya saya bawa firman Tuhan, apapun keadaan yang kita hadapi ke depan, mungkin sesuatu keadaan yang kita inginkan dalam hidup kita, tapi harus kita tetap fokus kepada Tuhan. Seperti itu saudara. Dan betul itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Tanggal 3 pagi, baru besoknya hitungan jam setengah 1, baru jam 3 setengah 4 anak saya dipanggil Tuhan. Saya baru ingat berapa jam yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, dan itu terjadi dalam hidup saya. Tidak ada alasan apapun untuk saya komplain dengan Tuhan.
Tidak ada alasan untuk saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi itulah yang harus kami hadapi. Tapi satu hal tadi saya katakan bahwa apapun keadaannya, kita harus tetap belajar fokus. Saya percaya saya tetap pegang janji Tuhan. Saya tetap pegang rencana Tuhan yang pasti akan lebih besar lagi dalam tengah-tengah keluarga saya secara pribadi. Dan saudara, saya bersyukur sampai hari ini saya tetap kuat. Dan puji Tuhan juga istri juga kuat. Saudara masih menunjukkan senyum, nggak mudah. Tetapi saya bersyukur Tuhan ada terus bersama-sama dengan keluarga kami. Dan saya percaya juga saudara, kekuatan Tuhan, kasih setia Tuhan itu pasti akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang penting saudara kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari saya tergerak saudara, ada hal yang saya mau sampaikan, tapi tadi pagi saya tergumul. Ini saya harus sampaikan, saudara, bagaimana dalam hidup kekristenan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap fokus ke depan apapun kondisi keadaan yang kita alami. Mari kita buka dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga 12 sampai 14 kata di situ firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Filipi pasal yang keempat, 3 ayat 12 sampai dengan 14. Ayat 13 dikatakan di situ, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Baik saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2020 sudah kita tinggalkan dan kita masuk dalam bulan yang kedua dalam tahun 2021. Saya percaya ada banyak hal yang sudah kita lewati, baik saudara itu tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan yang terus ada menyertai akan kehidupan kita. Atau sebaliknya saudara, Tuhan juga izinkan kita harus menghadapi satu keadaan yang secara manusia tidak kita kehendaki, secara manusia tidak kita inginkan. Kita harus menghadapi pergumulan, kita harus menghadapi masalah, bahkan Tuhan izinkan sakit penyakit maupun persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus menuliskan suratnya yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, untuk kembali mengingatkan kepada setiap kita orang percaya untuk melupakan apa yang ada, yang terjadi di belakang kita, dan kita diajarkan untuk mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Saudara, mungkin di depan kita tahun 2021 ini saudara akan semakin besar kesulitan yang kita hadapi, semakin besar masalah atau pergumulan yang kita hadapi, karena firman Tuhan jelas mengingatkan kepada setiap kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, keadaan yang kita hadapi bukan semakin baik, ya, bukan semakin mudah untuk kita hadapi, tetapi sebaliknya saudara, akan semakin sulit yang akan kita hadapi. Ya, kita berharap saudara tahun 2021 ini kita sudah terlepas. Tetapi kalau untuk ukuran manusia, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini, seperti tidak bisa untuk tahun ini kita bisa terlepas secara terlepas secara sempurna seperti itu. Walaupun sudah vaksin sudah disuntikkan dan perkiraan nanti pertengahan Februari ini masyarakat umum, tetapi itu juga ada tahapan-tahapannya, harus 2 kali, ya. Dan kalau dihitung saudara kita, saya nggak tahu Indonesia itu berapa juta, itu kira hampir 1 tahun lebih. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan terlepas? Nggak akan terlepas. COVID itu nggak akan bisa hilang, itu akan terus kita hadapi, ya, akan terus kita alami, akan terus kita terima, saudara. Dan kita harus melihat dengan dampak yang ada, dampak yang lain dengan kondisi itu, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara?
keadaan itu akan semakin hari akan semakin sulit. Tetapi saya perlu ingatkan kepada ibu saudara tempat ini, COVID-19 atau virus corona ini bukan penyakit kutukan. Ya, ini bukan hukuman Tuhan kepada setiap kita manusia. Bukan saudara, karena ada banyak jemaat, saya nggak bicara tempat ini Bapak saudara, di gereja-gereja lain, ada banyak mereka ini hukuman Tuhan. Akhirnya saudara, dan kita pun sepertinya melihat mereka yang positif itu sepertinya kayak apa ya? Saya menggambarkan kayak penyakit. Kalau di perjanjian lama itu apa hukuman penyakit itulah kusta. Orang itu seperti itu menghindar seperti itu. Nggak seperti itu. Perbedaannya adalah begini, sudah bisa di antara kita itu sebenarnya berpositif. Tetapi persoalannya adalah kita nggak tes. Coba kalau misalnya, makanya ini kita berdoa saja saudara supaya kita dapat alat terbaiknya itu bisa tes semuanya. Belum tentu saudara kita terlepas. Bisa di antara kita pada pagi hari itu kena. Karena sekarang yang saat ini yang paling banyak itu adalah yang kena adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi bukan saudara orang yang kalau positif langsung masuk rumah sakit kemudian masuk di ruangan ICU, nggak seperti itu. Kita batuk pilek aja bisa, tetapi saudara bukan berarti kalau orang yang batuk kemudian itu ini udah positif, nggak seperti itu. Ya, dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Artinya sekali lagi saudara, ketika kita melihat saudara-saudara kita karena ada jemaat kita yang positif, jangan saudara kita lebih lagi, artinya bukan kasih support tapi malah menekan mereka seperti itu. Karena saya sedikit belajar, karena ada teman juga dokter, COVID itu cuma satu, karena belum sampai sekarang belum ada obatnya, ya, cuma dilawan dengan imunitas tubuh kita. Artinya kalau kita tetap bersyukur, kita kuat, saya percaya kita akan cepat terlepas, kita akan cepat sembuh. Maksud saya saudara, ketika saudara kita kena, saudara support, saudara doakan. Jangan saudara menghindar, jangan saudara memang secara prokesnya saudara, ya jangan kontak dengan mereka. Tetapi saudara ketika kita dengan mungkin orang lain yang nggak bersama Tuhan, kita ngomongin itu, bagian kita sebagai anak Tuhan, sama-sama kita percaya jemaat tempat ini, support mereka, doakan mereka, supaya mereka tetap kuat. Artinya kalau mereka tetap kuat berarti imun mereka akan semakin cepat dan akhirnya semakin sembuh. Ya. Itu saudara, jadi saya katakan sekali lagi ini bukan penyakit kutukan, bukan penyakit hukuman daripada Tuhan. Tetapi saudara, saya mau beritahu dari firman Tuhan ini, Tuhan izinkan keadaan seperti ini karena kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Artinya bagaimana kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada ya selama kita hidup. Karena COVID sekarang saudara menyerang semua orang dari kalangan dari mohon maaf, orang yang sederhana sampai orang yang kaya raya. Tapi itu yang pertama. Kemudian kedua saudara, bahwa hidup ini sementara sebentar. Saya beberapa banyak teman-teman saya saudara gugur dengan penyakit ini. Padahal baru ngobrol, baru ketawa-tawa. Bahkan dia baru kasih support kepada temannya. Besoknya sudah dipanggil Tuhan. Pertanyaan apakah itu hubungan Tuhan? Apakah salah juga? Tuhan izinkan. Nanti kalau orang meninggal, memang kaveling kita di surga sudah siap. Jadi gak usah nunggu COVID, saudara. Kalau kaveling kita di atas sudah siap, pasti kita akan dipanggil Tuhan. Ya makanya kemarin saya ngomong sama anak saya, kaveling kamu belum hidup dunia sudah panggil. Jadi bukan papa, bukan mama, tetapi Tuhan yang biara kamu di surga. Saya bilang begitu saudara. Ya itulah hidup. Akhirnya apa saudara? Kita sekali lagi saudara, sekarang waktunya bukan lagi main-main. Ya, hidup ini sementara, hidup ini sebentar. Tetapi saya percaya kalau tengah-tengah seperti keadaan seperti itu kita terfokus kepada Tuhan, tidak melihat apa yang ada sekarang ini, tidak melihat apa keadaan sekarang ini saudara. Tapi kita belajar memandang rencana Tuhan, tetap memandang janji Tuhan, tetap memandang apa itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan manggil kita ada orang yang tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan, yang percaya berkata Tuhan yang paling mulia. Saudara, satu pertanyaan perlu kita renungkan pada bagian bagaimana supaya kita bisa terus berada di dalam jalan Tuhan di situasi atau keadaan apapun dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab ada begitu banyak orang yang kehilangan fokus dalam hidupnya. Ketika masalah-masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupannya,
Apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka hidup jadi lagi berfokus pada Tuhan, melainkan berfokus kepada situasi yang dialaminya. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas akan mengalihkan perhatian dan membuat akhirnya saudara mereka gagal fokus. Tidak bisa melihat jauh ke depan. Sehingga apa yang terjadi saudara, muncullah apa yang disebut dengan kebimbangan dan mulai hilang iman, pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biasanya ciri-ciri orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan berdampak adalah mereka yang selalu mengusahakan dan memperhatikan supaya hidupnya itu tetap fokus ke depan. Jadi apa yang saudara fokuskan hari ini itu akan terus berkembang dan akan menentukan masa depan kita ke depan. Jika kita berfokus kepada kelebihan maupun kekurangan, maka itu yang akan berkembang dalam hidup kita. Ingat saudara, masa depan kita sebagian besar itu ditentukan oleh apa yang kita fokuskan hari-hari ini. Saudara, memang Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik, masa depan yang namanya penuh harapan. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita masih melihat saudara apa yang ada di depan kita sekarang ini, kalau kita masih melihat masalah, kalau kita masih melihat kesulitan, kalau kita masih melihat pergumulan, kalau kita masih melihat sakit, penyakit dan lain sebagainya, maka saudara dipastikan kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan. Kita tidak akan bisa mendapatkan ada rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Jadi melalui kebenaran ini saudara, fokuslah pada apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, serta kelebihan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, agar masa depan kita penuh dengan pengharapan. Sehingga firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu mengenai rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Percaya beda tepuk tangan yang baru. Nah, saudara, apa arti daripada kata fokus? Saudara, arti dasar daripada kata fokus itu sebenarnya memiliki pengertian. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, tidak mendua hati. Kemudian melihat dengan jelas, memusatkan perhatian, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian keempat, memiliki hanya satu sasaran saja. Jadi Bapak Saudara, jika kita memiliki 4 hal di atas, yaitu fokus hidup kita hanya kepada Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan kita, maka dipastikan saudara kita tidak akan pernah sia-sia menjalani hidup ini. Kita sudah tidak akan pernah membuang waktu, tidak pernah membuang kesempatan, sebab adanya fokus dalam hidup kita, saudara, itu akan menolong kita, akan memampukan kita di dalam menjalani tantangan-tantangan hidup ke depan. Ada pujian berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mulai lagi saudara. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sejauh mana sudah hidup kita mengutamakan Tuhan, disitulah letak daripada kekuatan hidup kita. Sejauh mana sudah kita bisa menempatkan Tuhan pada posisi yang paling utama,
paling atas dalam kehidupan kita. Di situ letak kunci akan keberhasilan hidup kita. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memampukan kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk memimpin kita, untuk menuntun hidup kita ke depan. Ya, dan itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita terus belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang menjadi kekuatan fokus dalam diri kita? Saudara, yang pertama, itu akan membuat kita lebih baik dan lebih efisien. Artinya begini, itu terjadi karena saudara, kita mengerjakan akan hal yang sama terus menerus. Artinya saudara, dengan kondisi kalau kita terus belajar, tetap fokus, tetap setia kepada Tuhan, dan itu terus kita lakukan, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam diri kita. Karena kalau begitu banyak yang saya katakan saudara, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kesetiaan kita yang biasanya kita setia kepada Tuhan, yang biasanya saudara kita rajin beribadah, yang biasanya kita terus mencintai Tuhan, tapi ketika masalah datang saudara, kesetiaan kita mulai mundur dalam Tuhan. Kalau saya balik tempat ini nggak ada, amin. Biar di kanan saudara nggak ada ya, Tuhan. Ya, nggak usah salaman saudara, yang salaman nanti malah kena ini lagi seperti ini. Lebih efisien, lebih efektif. Kemudian kekuatan yang kedua adalah mudah menemukan hikmat daripada Tuhan. Dan itu akan terjadi untuk satu hal tertentu yang kita fokuskan dan kita kerjakan dalam hidup ini. Saudara ingat dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Salomo. Salomo adalah orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukan berkati luar biasa, berlimpah-limpah. Tapi satu saat Tuhan berkata, apa yang kamu minta sekarang? Salomo tidak minta lebih lagi diberkati Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat pada waktu itu diminta apa saudara? Hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itulah yang dia bisa mengalami ada satu sukacita yang luar biasa. Karena dengan hikmat Tuhan kita bisa mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan hikmat Tuhan saudara, kita bisa menangkap apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika masalah datang, sehingga ketika persoalan datang dalam hidup kita, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita sudah tahu rancangan Tuhan. Berarti kita gak goyah dengan keadaan seperti itu. Artinya apa? Rasanya apa saudara? Kita harus minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita mengerti, kita mampu apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian ketiga, menjadikan kita semakin efektif di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa saudara? Kita terus belajar tidak membuang-buang kesempatan. Kita belajar tidak membuang waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sia-sia. Kemudian keempat, saudara, mendapatkan peluang atau kesempatan yang membuat kita akan mengalami pertumbuhan rohani dan semakin bertambah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tema tahun ini adalah apa saudara? Bertumbuh di setiap musim. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tetap belajar fokus kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 29 katakan, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kita akan tampil beda. Ya, kita akan berbeda dengan orang-orang yang selalu mungkin mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, mengalami ketakutan dalam hidupnya. Saudara, gak usah takut dengan COVID ini. Amin. Gak usah khawatir dengan COVID ini. Yang penting adalah saudara tetap harus punya iman. Yang mungkin bagi saudara sering dengar dengan apa bilang, iman gak bisa melawan COVID. Betul, iman gak bisa menyembuhkan saudara. Gak bisa menyembuhkan COVID. Saudara, itu betul. Tetapi saudara, itu adalah, saya percaya kita orang Kristen gak mungkin kita gak punya iman. Betul ya? Semua kita pasti punya iman, maka itu gak usah dibahas, gak usah ditanya. Kalau ada orang Kristen gak punya iman, ya itu lain lagi lah persoalannya seperti itu. Pasti gak punya iman, tapi yang kedua yang paling penting juga saudara, jaga kesehatan kita. Ya, melalui pemerintah yang Tuhan percayakan bahwa kita sudah ada peraturan-peraturan yang harus kita lihat dan harus kita kerjakan. Maka sekali lagi saudara, pas ibadah seperti ini tetap harus pakai masker. Karena penularan dari COVID itu cuma satu, melalui hidung dan mulut. Saudara pegangan kepada orang yang positif, kemudian saudara cuci tangan, atau saudara semprot dengan hand sanitizer ini, saudara, kemudian baju saudara langsung lepas cuci, saudara pasti aman. Ya, beberapa teman-teman saya yang sudah sembuh sudah dicerita,
Saudara nggak apa-apa, yang penting ini jangan sampai saudara salaman, kemudian saudara pegang hidung, pegang mulut, kadang-kadang kita refleks dan nggak sedih, mungkin udah biasa gitu kan. Akhirnya kita jadi terpapar, kita positif seperti itu. Ya, makanya sangat penting saudara sekali lagi, ya, khususnya jemaat yang terlibat dalam pelayanan harus tetap pakai masker. Ngap memang sudah ngap, apalagi saya badan saya ini gemuk ya, mungkin badan ini gemuk ini agak ngap ya. Ini ada padam ya. Oh ya Pak ya, pasti nggak lagi ngomong terus sudah, ini saya udah ngos-ngosan sudah. Tetapi ya memang inilah apa namanya new normal, ya kan istilahnya. Keadaan baru, situasi baru yang memang harus kita lakukan, harus kita jalani. Kalau kita mau terlepas daripada COVID ini. Kalau saudara masih menyepelekan, kalau saudara masih menggampangkan, maaf saudara bisa terpapar COVID ini. Ya, tapi saya berdoa tempat ini nggak ada. Ya, saya berdoa saudara tempat ini nggak ada. Kalaupun ada, pasti akan cepat disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya kita Tuhan yang paling berdoa. Jadi nggak usah takut saudara. Ya, nggak usah khawatir. Hadapi virus ini. Karena nanti itu akan ada terus ada tengah-tengah kehidupan kita seperti itu. Nah, bagian pertama saudara apa yang perlu dan harus menjadi fokus kita hari ini untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang pertama, fokus kita yang pertama haruslah kepada Tuhan serta janji-janjinya bagi kita. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara sebelum segala sesuatu ada, jelas sekali bahwa Kristus sudah ada bersama dengan Allah pada waktu itu. Jadi saudara segala sesuatu dimulai daripada Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari Allah. Oleh sebab itu saudara mata atau perhatian kita dan fokus kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara kita memang ingin bahwa dunia ini terus ingin mengalihkan. Bahkan iblis saudara terus akan berperan, bahkan ingin menguasai akan kehidupan kita, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada situasi, kepada keadaan yang terjadi saat ini. Namun saudara, Tuhan mau supaya kita tetap fokus kepada Tuhan apapun kondisi kehidupan kita. Dan kita Kejadian 15 sudah dibaca di rumah. Allah pernah memerintahkan kepada Abraham agar tetap fokus kepada janji-janjinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kondisi yang dihadapi Abraham pada waktu itu, ia sempat beralih fokus dari Tuhan beserta dengan janji-janjinya menjadi fokus kepada keadaan di sekitarnya. Karena memang jujur saudara itu akan terpengaruh dan itu mempengaruhi kehidupan daripada Abraham dengan ketidakmungkinan, dengan ketidakmustahilan. Jadi saudara, tengah-tengah kondisi saat itu Abraham dan Sarah yang sudah lanjut usia, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham pada waktu itu, Dia akan memberikan keturunan di tengah-tengah kemustahilan mereka. Dan Allah berkata kepada Abraham, Aku akan memberikan keturunan seperti lautan pasir banyaknya. Dan itu dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan secara manusia. Tetapi saudara lihat di situ, ketika Tuhan berkata, janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Abraham. Saya percaya bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi. Betul saudara, Tuhan memberikan keturunan begitu banyak jumlahnya. Saudara, Abraham sanggup membalikkan dan menyelaraskan akan fokus bukan lagi kepada situasi, bukan lagi kepada keadaan yang mereka alami pada waktu itu. Tetapi Abraham dan Sarah lebih berfokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan, lebih fokus kepada apa yang Tuhan katakan pada waktu itu, dan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Jadi tetaplah fokus kepada Tuhan serta janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Kalau Tuhan izinkan keadaan seperti masih ada janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa setiap persoalan tidak sampai melampaui kekuatan kita, itu pasti akan terjadi dalam hidup. Tapi kalaupun saudara, Tuhan izinkan kita harus meninggalkan dunia itu, berarti memang sudah rencana Tuhan.
Tadi saya katakan kafling kita di atas sudah siap. Tetapi kematian itu bukan akhir daripada segala sesuatu. Justru kematian itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kalau di saudara lihat di dalam orang kalau kita menguburkan ada salib kan, tulisannya apa saudara? Rest in peace. Rest itu apa saudara? Itu bukan kematian saudara. Rest itu apa saudara? Beristirahat. Ya, artinya beristirahat dengan tenang. Dan itulah awal sesungguhnya kehidupan kita. Ingat saudara firman Tuhan saya apa? Bahwa orang yang sudah percaya dan terima Yesus Kristus ketika dipanggil duluan itu ada di satu tempat yang namanya Firdaus. Dan ketika kedatangan Tuhan kedua kali datang tengah-tengah dunia ini, orang yang mati terlebih dahulu akan dibangkitkan rohnya. Dan kita yang saudara diangkat, kita akan ketemu dengan mereka. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di surga. Jadi saudara itulah hidup, ya. Bahkan kita melihat ada banyak tak terduga dalam kehidupan kita, orang-orang yang biasanya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan itu nggak satu, nggak dua, nggak puluhan, itu udah ratusan banyak. Saudara, saya ingat ketika kami menguburkan anak kami, ya, dari Cibubur, ya agak jauh karena memang kita dikasih tempat di sana. Saya ingat ketika kami menguburkan saudara, mobil bisa masuk di kuburan saudara. Itu kami cuma berapa setengah aja, ya, berapa cuma 3-4 langkah di lubang di mana anak kami dikuburkan. Tapi berapa hari yang lalu, hari Jumat kemarin pagi, kami berangkat dari Jakarta, keretanya sore, pagi kami sempat ke kuburan. Saya bingung, saya langsung yakin aja saya kok nggak ada. Saudara, cuma berapa kok nggak ada. Tapi mungkin anak saya ingat, nggak di sini, bukan di sana. Kemarin kan cuma berapa langkah. Ternyata jalannya jauh, saudara. Itu Januari tanggal 4. Sekarang Februari tanggal 14. Jadi sekitar 1 bulan. Saudara, ngerti maksud saya? Dalam 1 bulan itu kurang lebih hampir 100 yang meninggal. Satu tempat saudara. Di Jakarta itu banyak banget. Ya, belum di Jakarta, di luar, di tempat, bahkan di mana-mana. Saudara, itu berapa ribu yang dipanggil Tuhan dalam 1 hari. Tapi saudara ingat, itulah yang menggambarkan bahwa hidup kita itu sementara. Ya, tetapi kita nggak mau pusing. Hidup kita sementara apa? Yang perlu dalam kehidupan kita adalah persiapkan diri kita. Ya, kalau saya tanya sudah siap nggak bantu Tuhan? Siap nggak bantu Tuhan? Berat, berapa? Apalagi yang belum berkeluarga, belum merasakan gimana indahnya pernikahan, belum lagi yang punya pacar lagi, jangan dulu mereka, ya kan? Mungkin berbeda orang tua juga, aduh saya masih ada tanggung jawab, saya harus besar dengan anak kami, atau yang lainnya. Tetapi sekali lagi kematian itu sudah nggak terlepas dari kehidupan kita. Semua kita pasti akan mati, semua kita pasti akan meninggal, kita akan meninggalkan dunia yang memang sementara dunia ini sifatnya, tidak ada kekalahan dalam dunia ini. Dan pasti kita akan dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan melalui firman untuk berbanyak, persiapkan diri kita. Kedatangan Tuhan sudah gak lama lagi sudah. Ya, kesulitan akan terus akan kita hadapi. Benar kan? Saya ingat di bapak dulu saya ingatkan, saya pernah ngomong, misalnya kalau kita gak ibadah, gimana sih? Apa gak enak Pak? Tapi itu terjadi ya. Kurang lebih sekarang 1 tahun Pak ya kita gak ada ibadah pria sejati kan gitu. Dan itu terjadi sih. Dan memang menghalangi iman kita, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, tapi memang itu keadaannya. Dan tadi saya katakan saudara, sampai kapan kita nggak tahu. Bahkan itu akan terus kita akan hadapi. Tapi masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan, kalau kita belajar fokus pada Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya, saudara akan melihat, bahkan saudara mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita menjadi orang Kristen seperti burung Raja Wali, melewati bahkan menghadapi badai. Dan
kita akan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan dengan paling yang kedua, saudara, cepat ya. Kalau di sana 1 jam saja ibadahnya, tapi saudara tadi pujiannya juga biasa saja. Jadi saya juga izinkan saya beberapa menit saya harus selesaikan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah fokus kita harus pada talenta serta kelebihan yang diberikan Tuhan. Setiap orang punya kelebihan, ya ataupun kekurangan masing-masing, dan saudara memiliki apa yang disebut dengan talenta yang berbeda-beda untuk membuat kita atau hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Namun saudara seringkali kita hanya berfokus pada kekurangan-kekurangan yang ada. Ingat saudara dalam Injil Matius 25 yang Tuhan pernah menggambarkan ada beberapa yang diberikan talenta, ada dikasih 5 talenta, ada dikasih 2 talenta, ada dikasih 1 talenta. Jadi Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita semuanya. Jangan kita persoalan Tuhan berkasih berapa kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudara yakinlah, percayalah bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada saudara itu sudah diberikan sejak lahir. Tinggal sekarang persoalan adalah bagaimana kita belajar untuk mengembangkan setiap kapasitas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan saudara yang kita belajar fokus pada Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan pasti akan meneguhkan iman kita. Dan saya percaya kita bisa mampu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Artinya jadi orang Kristen biasa-biasa saudara, harus ada progres dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita orang yang setia, sekarang jadi setia. Amin. Kalau dulu kita seorang yang setia, kita sekarang semakin setia kepada Tuhan. Kalau dulu kita siap melayani Tuhan, sekarang kita harus lebih lagi semangat kepada Tuhan. Jangan pernah lihat keadaan. Kalau sudah melihat keadaan orang melihat kekurangan orang lain, melihat kelemahan orang lain, melihat dosa-dosa orang lain, sudah tidak akan bisa berkembang dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa melihat pertumbuhan dalam rohani kita. Kita tidak bisa mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus yang sudah siap ketika Tuhan panggil kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau pusing dengan keadaan, mata rohani kita yang tertuju kepada Tuhan. Masa boleh hamba Tuhan yang punya kekurangan? Masa boleh hamba Tuhan bahkan kembali ini saudara saya banyak kekurangan. Tapi saudara janganlah itu menjadikan kita akhirnya hubungan kita jauh dengan Tuhan. Sekali lagi, inilah waktunya, inilah kesempatan terakhir untuk kita bisa kembangkan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Hubungan kita akan semakin hari akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, yang kedua, yang ketiga, fokus kita harus pada apa yang semestinya dikerjakan untuk masa depan. Jadi jangan hanya berpikir untuk sekedar bertahan hidup, ya, melainkan lebih fokus pada apa yang seharusnya akan kita lakukan untuk masa depan. Filipi 3:16 katakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 1 Timotius 4:14-15 katakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan, oleh perbuatan dengan penumpangan tangan sekian pengetahuan. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada seorang. Kata kemajuan ini adalah progres akan iman, pertumbuhan rohani atau kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya, kalau iman kita bertumbuh, kita nggak akan takut dengan keadaan. Kalau iman kita bertumbuh, kita nggak akan khawatir dengan keadaan. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita tetap fokus pada Tuhan. Saya mengundang pemain musik juga, worship itu sehingga bisa maju depan. Saya akan selesaikan dengan cepat. Ya, bagaimana caranya supaya kita tetap fokus pada Tuhan? Yang pertama, ketaatan. Artinya saudara, kita hanya taat kepada Tuhan. Seperti saudara, hanya ketika Abraham belajar taat kepada Tuhan, maka Abraham saudara bisa tetap berfokus kepada Tuhan, tetap melihat akan setiap janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham.
Ingat Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu adalah pilihan serta keputusan dalam kehidupan kita. Itu ada di tangan kita. Jadi bukan semata-mata saudara hasil daripada doa kita. Saudara boleh rajin berdoa, tapi kalau itu tidak disertai dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka akan sia-sia. Ada begitu banyak orang yang pintar berdoa, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mencerminkan kepada firman Tuhan. Memang sangat penting, karena itu ada jembatan itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi ingat yang kedua harus kita perhatikan, ketaatan kita, kesetiaan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mulai berpersoalan, kalau kita terus belajar taat kepada Tuhan, ketika kita belajar setia kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Tapi kita tepuk tangan yang paling berat. Tidak mungkin saudara kita akan fokus kepada Tuhan. Tidak mungkin kita akan fokus dengan janji-janjinya serta apa yang Allah mau lakukan dalam hidup kita, jika kita tidak pernah mau taat kepada Tuhan. Jadi saudara, ketaatan tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun, atau kehendak atau pemikiran diri kita sendiri. Oleh sebab itu berlatihlah untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Ya. Siapkan lagu tadi yang mau firman Tuhan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ada ketaatan. Yang kedua adalah konsisten. Ya, artinya tidak berubah-ubah. Saudara jangan menerima semua tawaran sehingga kita akhirnya apa ya? Gagal fokus. Lalu saudara membuat tidak konsisten dan setengah-setengah seperti itu. Jadi orang konsisten bukannya gampang berubah ataupun apa ya, mudah merasa bosan. Banyak orang saudara justru konsisten untuk menjadi tidak konsisten akhirnya seperti itu. Tetapi seorang yang konsisten yang akan menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Nanti berhasil di sini bukan bicara tentang bagaimana kita mendapatkan kekayaan, bukan bicara tentang materi. Tetapi kekristenan berhasil adalah orang-orang yang tetap pertahankan iman, percaya kepada Tuhan, tetap pertahankan akan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Itu orang berhasil dengan Tuhan. Berikut ketiga yang terakhir, yaitu komitmen. Artinya sudah kita mengerjakannya sampai selesai. Sebab banyak orang yang bukannya berkomitmen melainkan apa saudara? Yang mengerjakan sesuatu dengan tiba-tiba, tapi juga pergi meninggalkan secara tiba-tiba. Makanya sudah tidak heran kalau kita dulunya setia, tiba-tiba hilang, tak tahu laku mana sekali. Dulunya sangat setia, akhirnya sudah dengan persoalan, mungkin dengan persoalan masalah berkumpul yang mereka itu. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saya berdoa tempat ini adalah orang-orang yang tetap taat setia, tetap melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan meraih kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Hiduplah tetap fokus kepada panggilan Tuhan, rancangan Tuhan, dan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saya minta semua orang berdiri. Haleluya. Makasih Tuhan. Mereka sekali lagi pujian di dalam sini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi lebih lagi seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikianlah hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari setia kita sampai akhir, sampai akhir. Ku bertutur pada, ku
percaya pengharapan kami kepada Tuhan dalam menghadapi kehidupan ke depan yang tidak menentu. Bahasa manusia mengkhawatirkan, menakutkan, tapi kami bersyukur kami bangga melihat Allah yang hidup, Allah yang terus ada bersama dengan kami, sehingga ketika kami lemah kami akan berkata kuat bersama dengan Tuhan. Ketika kami mulai putus asa, kami diberikan harapan yang baru. Biarlah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami untuk kami tetap fokus dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kami. Pandemi akan terus akan kami hadapi Tuhan, dan Tuhan izinkan keadaan seperti itu. Tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami seperti itu. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Mau berdoa dan terus memberikan perlindungan bagi kami, menjaga kesehatan kami Tuhan, dan kami boleh terlepas terluput dari virus yang ada Tuhan, sehingga kami boleh melihat bahwa kami merasakan pertolongan Tuhan yang terus ada menyertai kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan dengan iman, percaya, pengharapan kami seperti kepada Tuhan, dan kami percaya kami akan menerima setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang kami dengarkan pada pagi hari boleh termontrai dalam kehidupan kami, pakai dalam kehidupan kami, sehingga tak akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang dengan sorak-sorak kemenangan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kau sudah berdoa. Mari setiap kita berkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kembali ke saudara sesuai perkataannya. Kami mengambil semua untuk kita semua berkati. Shalom. Saudara terberkati firman Tuhan hari ini. Dan saudara lambaikan tangan untuk menyampaikan doa kita yang luar biasa. Sebelum kita akhiri doa kita mendengarkan kata kerja penutupan atas nama Sidang Jemaat. Terima kasih Andre buat pelayannya beserta keluarga, ibu, anak, dan selalu memberkati. Kita mendengarkan kata gereja. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda, disertai dengan latihan. Ada ibadah Sabtu. Sabtu masih off ya. Jadi aktivitas kita terfokus untuk ibadah raya ya. Dari ibadah tanggal 21 besok yang bertugas undangannya ada Mas Yuda, untuk singernya Tia, Elisa, dan CD-nya Y5 untuk termogannya, Oke untuk korektan Bapak Dedi dan Bapak Nawi, dan pengumuman Bapak Budi. Dan minggu besok tetap akan dilayani Pak Andre, dan minggu besok yang bertugas untuk guru sekolah minggu akan dilayani Ibu Dina. Demikian mata kerja yang kita akan letakkan ke depan selama melayani Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada ya, waktunya sudah terlalu panjang. Kita akan memberi yang terbaik. Mari kita satukan hati kita ke berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji nama Tuhan. Kasih dan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus untuk memberkati kami dalam firman-Mu Bapa. Bacaan kami akan beri persembahan kedua Tuhan. Sucikan hati kami Bapa, sucikan tangan kami. Dalam persembahan ini bisa menjadi juga dan harus Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bersama Ah
menyatakan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan terus menyertai akan setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa buat saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau yang campur tangan, kuasa yang ajaib itu terus boleh menumpangkan akan setiap akan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan melalui kuasa daripada bilur-bilur di dalam nama Yesus. Siang pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Kau sembuhkan akan setiap sakit penyakit, Kau lepaskan akan setiap kelemahan tubuh apapun yang mereka hadapi Tuhan. Dan kami percaya Kau sanggup menolong mereka, sanggup membebaskan akan kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, untuk mereka tetap bersyukur dengan apa yang ada. Kami sudah terus tunggu dalam doa buat Ibu Gembala, Ibu Rudi Tuhan yang sedang mengalami